Pertama-tama kita akan bahas tentang sumber-sumber data yang bisa kita gunakan untuk market intelligence. Jadi kita juga harus tahu market intelligence sendiri itu apa sih maksudnya. Market intelligence adalah sebuah proses pengumpulan, analisis, informasi tentang pasar, tentang pesaing, dan juga konsumen yang digunakan untuk menginformasikan atau kita mengambil sebuah keputusan strategis. Nah, tentunya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, Anda bisa melakukan atau menggunakan sumber-sumber data seperti berikut ini. Ya, misal contoh yang pertama adalah Anda melakukan survei, ya, dan penelitian langsung ke pasar. Di sini Anda melakukan survei langsung kepada konsumen Anda, mengumpulkan data yang kita dapat ya, tentang data demografis, apa jadi preferensi mereka, dan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka saat itu. Selain itu, penelitian pasar juga dapat dilakukan untuk memahami, kita tahu nih tren pasar seperti apa. Perilakunya konsumen tuh terhadap produknya seperti apa. Dan tentunya kita juga bisa melihat tren pertumbuhan ya ke depannya. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan dari laporan industri yang ada. Kita bisa baca tuh laporan industri yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga riset dan juga bisa dari konsultan terkemuka. Nah, laporan ini bisa berisi data dan analisis tentang pasar juga, tentang kompetitor, tentang faktor ekonomi dan juga tren industri yang terjadi. Yang ketiga, Anda bisa gunakan data dari pemerintah. Ya, dengan kita bisa mengakses, pemerintah sudah menyiapkan data-data tersebut. Ya, bisa juga ini terkait data dari demografis, data ekonomi yang diterbitkan oleh pemerintah. Bisa lihat juga bagaimana proses perizinan. Ya, juga kita bisa tahu peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah tentang media sosial dan online. Nah, ini juga kita bisa melihat nih percakapan-percakapan atau ulasan-ulasan dari para netizen di media sosial. Ya, dengan menggunakan alat analitik ya untuk melacak tren dan pandangan konsumen terhadap produk tertentu. Selain itu juga kita bisa melihat nih situs-situs web dari industri, dari forum-forum yang ada, dan juga dari platform berbagai informasi online. Itu bisa kita gunakan. Atau juga kita bisa melakukan riset terhadap kompetitor. Dengan apa? Dengan kita mengumpulkan informasi tentang pesaing kita secara langsung dan tidak langsung. Bisa Anda melihat dari laporan tahunan mereka. Misalnya kita bisa lihat laporan keuangan, bisa juga kita lihat dari presentasi mereka di publik, atau juga publikasi mereka di pameran-pameran, kita bisa lihat. Atau juga bisa kita melakukan observasi langsung kepada kompetitor. Nah, pastikan ya semua data-data itu kita gabungkan menjadi sumber data yang lengkap. Untuk kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pasar dan juga dengan kompetitor Anda. Nah, selanjutnya ya, setelah kita tahu mengenai sumber-sumber data yang kita gunakan untuk market intelligence kita, selanjutnya kita akan membahas topik kedua ya, analisis pestel. Nah, analisis pestel ini adalah alat yang digunakan untuk memahami faktor-faktor lingkungan secara eksternal. Pestel sendiri itu kepanjangan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang tentunya akan mempengaruhi bisnis Anda secara eksternal. Nah, mari kita lihat ya beberapa contoh dan faktor-faktor dari dimensi pestel sendiri. Kita lihat pertama adalah dari politik. Ini kan pestel. Jadi kita lihat perubahan kebijakan pemerintah mengenai regulasi industri, stabilitas politik yang saat ini seperti apa, atau juga kita lihat konflik secara regional. Ya. Nah, contoh-contohnya seperti kebijakan pemerintah terhadap energi terbarukan dan juga bagaimana kebijakan pemerintah mengenai pengurangan emisi karbon. Bisa juga pemerintah menerbitkan regulasi terkait keamanan energi dan lingkungan. Atau juga ya kebijakan impor dan ekspor dari energi. Yang kedua, yaitu dimensi ekonomi. Jadi di sini yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, ya tingkat inflasi, jumlah pengangguran yang terjadi, fluktuasi mata uang, atau kebijakan fiskal dan moneter.
Contohnya ya, misalnya harga minyak dan gas alam yang selalu fluktuatif. Atau kita lihat kondisi ekonomi global yang berpengaruh terhadap permintaan energi. Atau juga ya subsidi dari pemerintah yang mulai terbatas. Dimensi berikutnya, kita bicara mengenai sosial. Perubahan demografis, tren gaya hidup, budaya, nilai-nilai masyarakat, atau kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, contohnya, kesadaran masyarakat akan keberlanjutan dan energi terbarukan. Dan juga bisa juga perubahan pola konsumsi energi masyarakat, tren efisiensi energi dan penghematan. Itu adalah contoh dari dimensi sosial. Selanjutnya dari pesta teknologi. Dimaksud di sini adalah perkembangan teknologi baru. Adakah inovasi, tren digital, atau adopsi teknologi dalam industri yang saat ini Anda jalani. Nah, contohnya apa? Contoh misalnya dalam inovasi dalam energi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, juga perkembangan teknologi untuk menyimpan energi. Bisa juga peningkatan efisiensi teknologi dalam produksi dan penggunaan energi. Selanjutnya, dimensi lingkungan. Nah, ini juga isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, berkelanjutan, atau kebijakan perlindungan tentang lingkungan. Nah, contoh-contoh dari lingkungan ini adalah perubahan iklim dan peningkatan tekanan untuk mengurangi penggunaan emisi karbon. Ketersediaan sumber daya alam. Kita tahu sumber daya alam kita seperti minyak, gas, dan batu bara. Juga kebijakan perlindungan lingkungan terkait pengeboran, penggalian, dan pembangkit listrik. Dimensi yang terakhir itu dimensi legal atau hukum. Di sini dimaksud adalah tentang regulasi hukum terkait dengan bisnis. Kebijakan persaingan di antara pesaing. Hukum ketenaga kerjaan atau perizinan. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh yang sekarang kita alami. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait keamanan, kelayakan, dan lisensi dari produk-produk energi. Juga pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan tarif energi dan subsidi. Juga peraturan tentang penggunaan energi yang terbarukan. Ya, tadi itulah penjelasan dan contoh dari analisa lingkungan eksternal dengan menggunakan analisa Pestel. Selanjutnya, kita akan bahas analisa kedua yang digunakan, yaitu Porter Five Forces. Sekarang kita lihat dari Porter Five Forces ini, atau 5 kekuatan Porter. Konsep ini dikembangkan oleh Michael Porter dan digunakan untuk menganalisis tingkat daya tarik dan intensitas persaingan dalam suatu industri. Nah, berikut ini adalah 5 kekuatan yang dianalisis dalam Porter Five Forces. Yang pertama tentu kita lihat adalah persaingan baru, ancaman persaingan. Jadi sejauh mana perusahaan baru dapat memasuki pasar dan tentunya akan menimbulkan ancaman terhadap perusahaan yang sudah ada. Ya, seperti masuknya perusahaan energi terbarukan ke pasar dengan teknologi yang inovatif. Lalu perusahaan energi tradisional yang beralih ke energi terbarukan. Itu adalah ancaman adanya pesaing baru. Yang kedua, ancaman adanya produk pengganti. Sejauh mana produk atau layanan pengganti bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang lebih ekonomis atau memberikan pelayanan kinerja yang lebih baik. Nah, contohnya nih, penggunaan alternatif energi seperti tenaga surya dan angin sebagai pengganti dari energi fosil. Kemajuan teknologi baterai dan penyimpanan energi yang dapat mengurangi tergantungan pada energi listrik tradisional. Selanjutnya dari Porter Five Forces adalah daya tawar dari si pembeli. Ya, sejauh mana pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk atau layanan.
Contohnya, konsumen dan industri yang semakin menuntut energi yang ramah lingkungan. Juga konsumen yang memiliki akses ke opsi energi yang lebih baik. Nah, itulah contoh-contoh dari daya tawar pembeli. Bagaimana dengan pemasok atau supplier? Ini juga mempengaruhi. Jadi sejauh mana pemasok memiliki kekuatan untuk mengontrol harga, kualitas, dan persediaan bahan baku. Nah, contohnya keterbatasan pasokan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara juga termasuk ketergantungan pada pemasok energi dari luar negeri. Nah, itu termasuk ancaman untuk pemasok dari luar. Dan juga ancaman dari intensitas persaingan dalam industri sendiri. Nah, jadi sejauh mana persaingan antara perusahaan dalam industri tersebut? Ya, tadi termasuk harganya, inovasinya, promosi, dan strategi pemasaran yang dilakukan. Contoh kita lihat sekarang persaingan yang sangat ketat antara perusahaan energi tradisional. Dan ada juga contoh inovasi teknologi energi terbarukan yang bisa meningkatkan persaingan di pasar. Nah, demikian penjelasan singkat tentang sumber data dan market intelligence serta bagaimana menganalisis dari lingkungan eksternal dengan menggunakan Pestle dan Porter 5 Forces. Nah, dengan menggunakan alat-alat ini, Anda dapat memahami lingkungan eksternal dan persaingan dalam industri Anda secara lebih baik, serta membuat keputusan strategis yang lebih informasi.